Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat merupakan hal yang penting dalam melaksanakan ibadah. Meniatkan segala amal perbuatan kita hanya karena Allah Ta'ala haruslah menjadi pegangan bagi setiap muslim. Jangan sampai dalam segala aktivitas kita hanya memperoleh kesuksesan dunia semata, karena niatlah yang membuat amal menjadi berkah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menata hati agar selalu melakukan amal dengan niat karena Allah semata. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang artinya niat seseorang mukmin lebih utama daripada amal. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita bersama akan belajar dan mengkaji perspektif tasawuf dengan tema niat lebih baik dari amal. Nah, Pak Kiai, kita langsung ke bahasan kita. Terkait niat itu lebih penting daripada amal. Ya kita tahu lah ya, innamal a'malu binniyat. Nah, bagaimana kemudian kita membedah dalam perspektif tasawuf, mengapa niat itu sangat penting? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dimaksud niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Orang bermaksud melakukan sesuatu dan bersamaan langsung action dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan niat. Niat ya. Nah, ketika niat itu lebih bagus ketimbang amal itu tadi, ada hadis yang menjelaskan memang seperti itu, Mbak Mila. Ya, Nabi bersabda itu, an-niyatu khairun minal amal. Niat itu lebih bagus daripada amal itu sendiri. Emang sepintas rumit ya kita betul. Untuk memahaminya itu rumit. Tetapi ini sebenarnya sebuah karunia. Maknanya orang niat saja sudah berpahala. Ya, di dalam satu hadis yang cukup panjang dijelaskan, bila seseorang punya ba'is, ada dorongan ingin melakukan sesuatu dan dia berniat mau melakukannya walaupun tidak dieksekusi, maka dia sudah mendapatkan satu pahala. Sementara amal tidak bisa mendapatkan apa-apa sebelum dilakukan. Betul. Nah, itu mengapa jadi secara substansial niat memang lebih bagus daripada amalnya. Karena memang bagi orang-orang yang tidak mampu, ketika lihat pembangunan, ketika melihat orang yang terpuruk dalam ekonomi, orang yang gagal, orang yang tabrak lari dan lain sebagainya, niatnya itu sudah mulia dia di hadapan Tuhan. Bahkan bisa jadi kemuliaan dia ditimbang dengan orang yang bersedekah itu bisa jadi lebih tinggi gitu. Betul. Jadi niat itu juga bagian dari sebuah ibadah. Ya, jadi kalau kita memahami bahwa ibadah tidak mesti dalam pengertian yang kita kenal, maka niat itu sudah bagian. An-niyah ya mukhul ibadah. Niat itu adalah sumsumnya ibadah. Masya Allah, sumsum ya. Ya. Jadi intisarinya lah bahasanya. Jadi kalau amal soleh sudah dilakukan dan disertai dengan niat ya, karena lillahi ta'ala, itu double-double lagi pahalanya Pak Kiai ya? Ya, nanti niat itu sudah berpahala. Okay. Ketika dia melakukan, maka dia sebenarnya bisa membuatnya itu berganda. Caranya satu perbuatan niatnya yang banyak. Mbak Mila menggunakan parfum. Oke, niatnya yang banyak. Okay. Ya, pakai parfum itu kan perbuatan cuma satu kan. Betul. Tetapi dia niatnya itu mengikuti sunnah Nabi. Masya Allah. Yang kedua membahagiakan orang yang ketemu. Kemudian dia memproteksi ketika kondisi itu pengap, bau dan lain sebagainya. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka sepanjang niatan itu berapa jumlahnya itu tadi, walaupun perbuatannya satu, maka dia dilipat gandakan. Masya Allah. Jadi ini strategi, saya juga, iya juga ya, berarti boleh ya kita meniatkan amal soleh misalnya Pak Kiai, atau apapun lah yang kita lakukan itu dengan niat kebaikan yang banyak sebenarnya. Nah makanya dibilang niat lebih bagus dari perbuatan, karena perbuatannya cuma satu. Niatnya bisa banyak. Nah itu bisa dilipat gandakan. Allahu Rabbi, betul. Nah bagaimana kalau sebaliknya, orang melakukan amal soleh yang dianggap dalam perspektif manusia ya Pak Kiai ya, amal soleh, amal baik, tapi sebenarnya niatnya nggak ada, atau bahkan mungkin niatnya karena yang lain. Nah, ada sebuah ungkapan di kalangan para mutasawwifin ya, Imam Al-Ghazali mengutip itu,
Al-amalu bila niyatin abaun. Beribadah tanpa ada niat, kerja bakti dia. Waduh, iya. Ya, Capek. kerja bakti Oke, cuma capek capek. doang. Oke. Kemudian wal amalu bila ikhlasin riya. Kalau dia beramal tapi tidak ikhlas, artinya tidak ikhlas itu ada kepentingan-kepentingan lain selain ke atas nama Allah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dia niatnya karena Allah. Kemudian dia supaya, umpamanya orang berpuasa karena Allah, puasa sunnah karena Allah. Sekalian diet, Oh, iya. umpamanya ya, sekalian nurunkan kolesterol, Nah, itu umpamanya. biasanya begitu. Ya, semua lagi. Dan kalau dia lebih semangat dengan poin-poin ini, maka dia tidak termasuk ikhlas. Oh, oke. Karena Jadi hati-hati ya. baisnya, baisnya cuma satu, tapi pelengkapnya Banyak. lebih banyak dan itu kita yang fokus. menyebabkan dia lebih semangat. Nah ini nggak boleh. Nah, jadi yang ketiga dikatakan itu bahwa wal ikhlasu bila tahqiqin habaun. Orang yang ikhlas tapi tidak proporsional niatnya, maka seperti debu yang tertiup angin. Oke. Tidak proporsionalnya itu seperti apa Pak Kiai Nah. misalnya? Niatnya itu sebenarnya ketika dia melakukan ibadah itu, kan ada orang melakukan ibadah emang dari kecil disuruhnya seperti ini gitu. Nah itu dia niatnya nggak proporsional gitu loh. Ketika dia melakukan segala sesuatu, ada di dalam benaknya itu, di dalam jiwanya itu tadi bahwa dia melakukannya karena Tuhan, karena Allah gitu. Oke. Maka yang semacam itu proporsional. Ya, jadi beramal tanpa niat dia anak kerja bakti, niat ya, tetapi dia tidak ikhlas maka dia ria. Apabila dia ikhlas tapi tidak proporsional, tidak benar, sama saja seperti debu yang berterbangan. Jadi, Nanti di yaumil kiamah seperti itu. Ketika ditimbang amalnya itu habaan mansura, seperti debu yang ditiup berterbangan, angin. ya. Nggak ada pengaruhnya terhadap bobot timbangan itu. Masya Allah. Pak Kiai, kalau bicara soal niat, kadang-kadang masih ada orang yang kemudian bingung sebenarnya, atau awam lah ya. Kira-kira kalau niat itu perlu dilafalkan atau cukup di dalam hati? Iya, ulama-ulama fikih mengatakan tidak perlu. An-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Jadi bila seseorang bibirnya tidak bergerak, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar dan di dalam hatinya tadi niat sholat, maka sudah sah. Tapi kaum mutasawifin, para sufi mengajarkan kepada murid-muridnya ucapkan. Karena at-talaffuzu bil lisan yuqawi ala qalbi, yuhdi ala qalbi. Orang yang mengucapkan dengan lidah itu bisa menguatkan hatinya, membimbing hatinya. Saya niat puasa besok karena Allah gitu. Nawaitu sauma ghadin. Itu sebenarnya itu diajarkannya oleh sufi. Ucapkan sambil mengucapkan lafaznya, kemudian hatinya menyertai. Itu lebih bagus. Nah, kenapa para sufi berbeda? Dia lebih mementingkan perlu adanya latihan. Bahwa hati itu dia, maaf ya, kalau orang obesitas, itu dia nggak makan saja, dia berkembang terus. Jadi metabolismenya sudah hidup. Walaupun umpamanya dia disuruh puasa, dia tetap berproses dan seperti daging hidup lah kira-kira begitu kalau orang obesitas. Kenapa? Karena dia dilatihnya dengan apa itu asupan yang cukup terus menerus secara rutin. Ketika tidak diberi, ketika puasa dia tetap harus berproses. Metabolisme tubuh itu begitu. Nah, domir, ya, rahasia tubuh kita ini, jiwa kita ini juga seperti itu. Kalau dia biasa mengucapkannya sesuatu dan hatinya itu terbimbing oleh ucapannya, dan itu biasanya kalau di sufi itu memang dilatihnya dengan suara keras. Allah, 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 terus dengan suara keras. Lama-lama hatinya hidup sendiri. Dia berbicara, mau kemana berangkat Ma? Ya, selamat pagi Ma, selamat pagi. Tapi dia tetap hatinya Allah, Allah, Allah. Biasakan. Walaupun secara hukum tidak wajib diucapkan.
Jadi itu tadi ya, bahwa kalau untuk mutasawifin gitu ya, melisankan niat itu juga membantu hatinya supaya hidup ya Pak Kiai ya. Oke. Ini Masya Allah. Nah Pak Kiai, nah bicara soal niat yang pada akhirnya berujung juga kita kan berharapnya kalau kita niatnya karena lillahi ta'ala ya, kita berharapnya kan amal yang kita lakukan ini ikhlas. Nah tapi sebenarnya kita menilai ikhlas itu juga bagaimana kan sulit juga ya Pak Kiai ya. Nah ikhlas itu cuma mudah diucapkan. Iya. Ada sebuah ungkapan hukama ya yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan annasu kulluhum halka. Manusia itu semuanya binasa. Illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Dan orang yang beribadah beramal juga celaka, binasa, kecuali orang yang ikhlas. Nah ini wal mukhlisuna halka. Orang yang ikhlas juga berbahaya juga. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang yang ikhlas itu juga ala khatarin azim, dalam kekhawatiran yang luar biasa. Jadi bisa dicuri juga gitu loh. Selalu ada celah. Pada tikungan, pada ada tutupan sedikit, tersembunyi sedikit, dipotong di situ, dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi oleh kondisi, dipengaruhi oleh setan, hilang juga. Jadi jangan dikira udah ikhlas gitu aman, enggak. Sampai dengan bahkan ketika sudah selesai, sudah berpusat, ketika di rumah dia mengatakan ternyata amal saya paling besar ya. Nah begitu. Padahal pekerjaannya kan sudah lewat ya. Siapa bilang gua selama ini di kampung nggak dikenal. Nah begitu. Hari ini orang baru tahu bahwa amal gua paling besar. Mau bilang apa kalian? Padahal sudah amal, ya? Bagus ketika dia melakukannya sudah bagus gitu. Jadi mengingat-ingat kemudian ya, maksudnya dalam artian gini, mengingat-ingat apalagi menyampaikan ke orang lain terkait amal yang sudah kita lakukan juga, ya itu bisa membinasakan ya lagi-lagi. Iya betul. Niatnya sudah bagus sebenarnya, tapi di perjalanan jadi nggak boleh, harus dijaga betul ya Pak Kiai ya, meskipun sudah selesai gitu loh amal ibadah kita itu. Makanya ya ketika Nabi ditanya tentang ikhlas, beliau nggak bisa jawab. Ya Rasulullah, ma huwal ikhlas. Ikhlas itu apa? Nabi nundukin. Dan Nabi dalam nunduknya itu bertanya sama malaikat Jibril, ikhlas itu apa? Jibril nggak bisa jawab juga. Tanya Israfil, Israfil nggak bisa jawab juga. Jadi rumit kan? Hatta sa'alallah, sehingga ditanyakan kepada Allah oleh Israfil, kemudian disampaikan kepada Nabi. Al-ikhlas sirrun min asrarillah. Ikhlas itu rahasia di antara rahasia-rahasia seorang hamba kepada Tuhannya. Yu'ti ala qalbi man yasha. Dia hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Ini kalimat ini di stabilo ini di garis bawah. Dia mesti minta kalau mau ikhlas itu. Mesti minta. Dia minta jadi orang yang ikhlas dan dia berusaha jadi yang ikhlas. Nggak bisa cuma mengandalkan saya ikhlas, nggak bisa. Dia pasti dipotong. Tapi dia selalu mengatakan, Allahumma ja'alni mukhlisa. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ikhlas. Setiap kali dipuji, dalam hatinya dia berdoa, Allahumma ja'alni mukhlisa. Disebut-sebut namanya, kemudian Allahumma ja'alni mukhlisa. Baru terpelihara dia. Jadi ada usaha, ada doa. Jadi kepalanya tidak menjadi besar. Nah kalau misalnya ada orang yang sudah melakukan kebaikan kepada orang lain Pak Kiai, saya ini niatnya karena lillahi ta'ala, saya mau ngebantu kamu, saya itu begini, saya itu begitu. Ini tuh sebenarnya bisa jadi malah niatnya ini gak ikhlas jangan-jangan ini ya gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. tidak. Karena sulit juga ya kita menilai. Sulit gitu untuk menilainya. Karena kata lillahi ta'ala, dia mesti merahasiakan dia dengan Tuhannya. Betul. Kalau itu kan dia nggak merahasiakan. Iya, ya. Malah kadang-kadang heboh gitu loh, udah di-share ke orang-orang lain. Nah, dia sangat memungkinkan kalau terbuka itu seperti Mbak Mila mau mempengaruhi kakaknya, adiknya yang kaya, familinya, temennya. Dia menyebutkannya itu sebenarnya litarghib, memberikan gairah supaya ngikutin. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau kepada orang yang memang kita beri, susah. Kayaknya susah untuk Jadi nggak usah begitu ya. Jangan. Pendam dalam hati gitu. Jangan. Susah. Mempertahankannya susah. Selalu ada celah
bagi syaitan untuk Ya. kemudian memelintir niat kita lagi ya Pak Kiai. Iya, betul. Kalau ada istilah kemudian sebagian ulama menyatakan bahwa niat itu sepertiga amal, sepertiga Islam gitu. Memang betul seperti itu nggak sih Pak Kiai? Iya, betul ya. Jadi niat, ikhlas, dan action itu kan kalau dibagi jadi 3 komponen gitu ya. Jadi betapa dia punya niat, punya komponen sendiri. Ya. Tapi kalau niat aja, karena berpikir gini, yang penting saya kan udah niat gitu. Kalau nggak bisa melakukan, kan yang penting udah dapat niatnya gitu, dapat pahala. Iya, bangunannya nggak jadi, pesantrennya nggak jadi, masjidnya nggak jadi. Ini maksudnya orang miskin dia bisa mengumpulkan pahala yang banyak sebanyak orang kaya yang mengeluarkan uang. Maknanya bahwa dia punya semangat itu sama, cuma kemauannya tidak sekuat tenaganya. Jadi itu orang pinter gitu. Jadi siapa orang pinter? Orang miskin tapi timbangannya sama dengan orang kaya, itu orang pinter. Itu ya, Masya Allah. Pak Kiai ini luar biasa sekali ilmunya hari ini, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih atas waktu dan juga ilmunya, mudah-mudahan menjadikan manfaat ya.